Selama setahun terakhir ini, jika kita amati dengan seksama, kita akan melihat sesuatu yang sangat istimewa. Semangat patriotik masyarakat Vietnam kembali dengan sangat kuat. Bukan dengan gaya, tayangan ulang yang membosankan, seperti dulu, melainkan dengan tren yang menyebar luas sekaligus di banyak aspek, mulai dari bioskop, televisi, jejaring sosial hingga acara dan upacara nasional. Banyak orang mungkin mengira ini adalah suatu kebetulan. Namun, jika kita melihat ke belakang secara sistematis, tanda-tandanya mengarah pada satu arah. Ini adalah kampanye yang dilancarkan secara diam-diam, sengaja, strategis dan sangat metodis oleh negara untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan sebagai landasan spiritual bagi tahap pembangunan baru. Karena di saat dunia sedang memasuki masa gejolak besar, ketika tidak ada yang bisa selamanya bergantung pada siapapun, yang terpenting dalam suatu negara bukanlah modal, bukan teknologi, melainkan semangat. Tanpa bangsa yang memiliki kepercayaan diri, keberanian, dan semangat perbaikan, tidak ada kebijakan yang bisa berhasil dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kampanye untuk menghidupkan kembali semangat patriotisme secara diam-diam perlu mendapat perhatian serius, bukan untuk diromantisasi, namun untuk dipahami bahwa Vietnam sedang membangun kekuatan dalam negerinya dari intinya, dari rakyatnya sendiri. Halo semuanya dengan komentar, diri, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Manifestasi yang jelas menunjukkan bahwa ada kampanye yang disengaja untuk membuat patriotisme yang tidak wajar berkobar secara bersamaan di banyak bidang. Untuk dapat membuktikan bahwa semangat patriotisme masyarakat Vietnam saat ini merupakan hasil kampanye yang dilancarkan secara diam-diam namun dengan strategi yang matang, kita perlu menganalisis fenomena yang terjadi secara bersamaan di berbagai bidang, mulai dari perfilman dan televisi hingga upacara politik tingkat negara dan bahkan di ruang jejaring sosial. Masing-masing elemen jika dilihat secara individual mungkin hanya sekedar fenomena sosiokultural saja, namun jika ditempatkan dalam gambaran keseluruhan, maka elemen-elemen tersebut menunjukkan poros logika yang konsisten dan konsisten. Dalam film dan televisi, hal ini tidak lagi sekadar menyampaikan sejarah yang terarah. Sinema Vietnam baru-baru ini mengalami transformasi yang luar biasa, tidak hanya dalam hal investasi dalam teknik atau kualitas gambar, namun yang lebih penting adalah dalam pemilihan topik. Film-film sejarah dan perang nasional telah diangkat ke permukaan dan bukan secara kebetulan. Film Tunnels tahun 2025 adalah contoh tipikalnya. Berdasarkan pertempuran di negeri Bajaj Cuci, film ini tidak hanya membangkitkan gambaran perjuangan rakyat, tetapi juga menciptakan kembali semangat ketekunan, kreativitas dan keberanian rakyat Vietnam selama perang perlawanan. Yang patut disebutkan adalah bahwa efek sosial yang diciptakan film ini telah melampaui kerangka sinematik. Hal tersebut menjadi fenomena budaya yang memicu serangkaian video berkomentar, menganalisis sejarah, bahkan membawa kembali situs bersejarah yang terlupakan ke dalam peta pariwisata dalam negeri. Film mendatang, Red Rain, dengan latar pertempuran Benteng Quang Tri pada tahun 1972 adalah pilihan yang sangat simbolis. Ini adalah salah satu pertempuran paling klasik dan ikonik dalam Perang Lawan AS, di mana puluhan ribu tentara berjatuhan untuk mempertahankan setiap inci tanah di tengah hujan bom dan peluru. Dengan investasi yang besar, keterlibatan lembaga-lembaga media pusat dan perhatian khusus dari saluran-saluran resmi, Red Rain bukan sekadar sebuah film tetapi juga sebuah pesan politik tentang pengorbanan dan semangat yang tak tergoyahkan dari rakyat Vietnam. Bahkan serial televisi pun tidak lepas dari strategi tersebut. Saudara mengatasi ribuan duri, serial televisi yang ditayangkan pada jam tayang utama, memadukan nilai-nilai tradisional seperti kasih sayang keluarga, cinta tanah air, dan pengorbanan untuk masyarakat dalam suasana modern dan mudah diakses. Ini merupakan salah satu cara menyampaikan semangat kebangsaan secara lembut kepada halayak massa, khususnya generasi muda, melalui hiburan murni. Dalam upacara nasional, kembalinya simbol juga tidak pernah terjadi secara kebetulan. Upacara nasional seringkali dipandang sebagai pernyataan politik dalam bahasa simbolik. Apa yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan kembalinya ritual nasional dengan cara yang sangat ampuh, tidak hanya untuk memperingati tetapi juga untuk membangun kembali jati diri bangsa di benak masyarakat. Parade militer tanggal 30 April lalu di kota Ho Chi Minh merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa dekade terakhir di Korea Selatan. Hal ini tidak hanya sekedar kegiatan peringatan namun juga merupakan aksi politik untuk menghidupkan kembali memori persatuan bangsa, memori yang sempat kabur dalam gelombang komersialisasi masyarakat perkotaan modern. Penyelenggaraan parade militer di kota Ho Chi Minh, pusat ekonomi terbesar di negara ini, juga mengirimkan pesan. Semangat sejarah tidak hanya ada di ibu kota tetapi harus hadir di seluruh pelosok negara. Tidak berhenti di situ saja, parade militer pada tanggal 2 September di Hanai, yang diadakan tepat 40 tahun setelah parade militer terakhir pada tahun 1985, merupakan peristiwa yang sangat simbolis. Dalam kerangka upacara kenegaraan, parade militer merupakan tindakan yang menegaskan kembali kedudukan bangsa di hadapan rakyat dan dunia. Pengorganisasian kembali parade ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan baru terhadap politik dan militer, namun juga merupakan pernyataan mengenai kemerdekaan dan kesiapan Vietnam dalam konteks internasional yang tidak stabil. Simbol penting lainnya adalah kehadiran Sekretaris Jenderal Tulam yang mempersembahkan dupa di pemakaman martir Enam Suyen, Ha Giang. Ini bukan sekadar peringatan sederhana, tetapi juga pernyataan terima kasih dan penegasan atas nilai abadi para prajurit yang berjuang melindungi perbatasan utara. Sebelumnya,
Media arus utama dan pers belum mencatat adanya kasus sekretaris jenderal yang mengunjungi pemakaman Enam Suyen. Hal ini menunjukkan adanya pewarisan dan konsistensi dalam pandangan menghargai sejarah, membawa lembaran-lembaran sejarah yang jarang disebutkan kembali menjadi pusat ingatan bangsa. Kampanye ini tidak terjadi secara spontan, sinkronisasi tersebut tidak dapat dijelaskan secara kebetulan. Ada prinsip sederhana dalam media sosial. Jika terlalu banyak hal terjadi dalam waktu bersamaan dengan konten yang sama dalam berbagai bentuk namun cenderung pada emosi yang sama, hal tersebut tidak bisa terjadi secara acak. Ini adalah operasi yang terorganisir. Dalam kasus Vietnam saat ini, dari pertengahan tahun 2024 hingga paruh pertama tahun 2025, serangkaian acara, produk budaya, kegiatan seremonial dan kampanye komunikasi secara bersamaan berputar pada satu poros konten semangat nasional dan patriotisme. Perlu disebutkan bahwa meskipun manifestasinya sangat beragam mulai dari film, acara televisi, parade militer hingga tren media sosial, semuanya dikerahkan dengan intensitas tinggi, secara bersamaan dan tanpa henti. Kalau ini kebetulan, pasti sangat mengejutkan. Tidak ada komunitas pembuat konten, industri film, atau penyelenggara acara yang dapat melakukan hal ini secara spontan tanpa dorongan yang cukup kuat dari pusat koordinasi kebijakan. Dan yang paling penting, dorongan ini tidak dipaksakan, tidak bersifat slogan-slogan, namun bersifat diam-diam, strategis dan berjalan dengan sangat efektif. Sinkronisasi dari segi waktu bukanlah musim melainkan kerangka waktu yang diperhitungkan. Keistimewaannya bukan terletak pada masing-masing peristiwa, namun semuanya terjadi dalam kurun waktu tertentu, pertengahan tahun 2024 hingga akhir tahun 2025. Ini adalah jangka waktu yang cukup lama untuk menggelar kampanye sosial, namun cukup singkat bagi masyarakat untuk merasakan gejolak spiritual. Mengapa fokus pada tahap ini? Dapat dipahami bahwa setelah masa pergolakan dan pemulihan dari pandemi ini, Vietnam sedang memasuki fase baru di mana perlu untuk menciptakan energi spiritual bagi seluruh masyarakat sebelum mengambil langkah-langkah baru di bidang ekonomi, luar negeri dan teknologi. Ini bukan pertama kalinya Vietnam melakukan hal ini dalam sejarah. Sebelumnya, semangat sebelum bertindak selalu menjadi prinsip pengoperasian yang efektif. Sebelum Doi Moi pada tahun 1986, itulah aliran pemikiran tentang melihat lurus pada kebenaran. Sebelum industrialisasi adalah gelombang intelektual. Kali ini periode 2024 hingga 2025 melakukan tugas aktivasi yang sama namun dengan bentuk yang lebih modern, lebih lembut dan lebih meresap. Itu adalah tanda adanya tangan strategis di baliknya. Sinkronisasi konten ketika sejarah direposisi bukan lagi masa lalu. Jika patriotisme menjadi tujuannya, maka konten yang disebarkan merupakan sarana penyampaian emosi dan kesadaran. Dalam kampanye ini, kita dapat melihat prinsip yang konsisten, membawa sejarah kembali ke kehidupan modern. Dulu sejarah hanya dianggap sebagai cerita kering atau cerita museum, namun kini sejarah tidak lagi ada di buku teks, melainkan muncul di TikTok, bioskop, gamifikasi, seni visual, dan acara komunitas. Yang terpenting, sejarah bukan lagi masa lalu, melainkan bahan untuk membangkitkan keyakinan akan masa kini dan masa depan. Dari film, Tunnels, hingga Red Rain, dari tren TikTok, IAM Vietnam, hingga podcast yang menceritakan kisah selebriti, dari remix musik merah yang trendy hingga film pendek tentang Benteng Quang Tri atau Enam Suyen, semuanya menunjukkan kesatuan dalam pendekatan terhadap konten. Sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi sebagai landasan membangun identitas modern. Hal tersebut tidak bisa merupakan hasil pemikiran individu kelompok kreatif dalam waktu yang bersamaan, melainkan merupakan konsekuensi dari orientasi berpikir yang telah ditanamkan sebelumnya dan berkembang melalui banyak saluran transmisi yang sinkron. Bentuknya berkisar dari formal hingga populer, dari serius hingga awet muda. Kampanye yang ingin menciptakan dampak sosial yang mendalam tidak bisa hanya melalui satu saluran akses saja. Kita dapat melihat bahwa kampanye untuk membangkitkan patriotisme saat ini mencakup hampir semua lapisan kontak media dalam masyarakat Vietnam. Pada tingkat resmi, ini adalah parade militer, kegiatan persembahan dupa di kuburan para martir, dan pidato para pemimpin yang dipublikasikan sepenuhnya di surat kabar dan televisi. Pada tataran budaya dan seni adalah bioskop, televisi, teater dan program terpadu seperti game show, talk show atau dokumenter. Di tingkat massal, itu adalah jejaring sosial, tren musik remix, klip video pendek dengan efek yang menarik. Dan pada tingkat spiritual simbolis, terdapat tindakan seperti Sekretaris Jenderal Tula mempersembahkan dupa di pemakaman martir Enam Suyen, tempat yang dulunya merupakan tempat darah dan api, kini menjadi simbol kenangan hidup dan rasa syukur yang sakral. Penyebaran ini tidak hanya luas tetapi juga mendalam, menyentuh banyak generasi dan strata sosial dan budaya, dari mantan tentara dan keluarga para martir hingga generasi muda perkotaan, siswa sekolah menengah dan bahkan orang Vietnam perantauan yang mengikuti informasi dari jejaring sosial. Kampanye ini bersifat diam-diam namun disengaja dan efektif karena tidak mengganggu. Keistimewaan kampanye ini adalah tidak berteriak-teriak, tidak mengadakan upacara peluncuran yang bersuara keras, dan tidak memerlukan nama resmi. Namun keheningan itulah yang membuat kampanye ini menyebar secara alami dan menimbulkan perasaan menjadi peserta, bukannya terpanggil. Mekanisme emosi kolektif adalah seperti ini. Ketika orang tidak dipaksakan, mereka akan lebih mudah bersimpati. Ketika pesannya tidak terlalu jelas,
pesan tersebut mudah ditafsirkan secara pribadi, sehingga membentuk konsensus yang lebih dalam. Begitulah kampanye patriotik saat ini berlangsung, secara diam-diam, efektif dan meyakinkan. Ketika semuanya muncul bersamaan, menyatu dalam konten dan tersebar di banyak lini media, maka tidak bisa disebut spontan. Itu adalah kampanye untuk membangkitkan semangat kebangsaan yang dijalankan secara metodis dan diam-diam namun dengan tujuan yang sangat jelas, mengembalikan patriotisme sebagai landasan spiritual bagi tahap pembangunan baru. Vietnam tidak banyak bicara namun bertindak sangat mendalam. Tanpa perlu menyatakan secara lantang, hal ini berarti mengaktifkan salah satu aset paling berharga, kepercayaan nasional. Ketika dunia sedang tidak stabil, semangat kebangsaan menjadi landasan yang tidak tergantikan. Dalam periode sejarah yang penuh gejolak, hal pertama yang perlu diperkuat oleh suatu negara bukanlah anggarannya, maupun jumlah kontrak internasional atau indeks saham. Yang paling dibutuhkan adalah kekuatan internal, dan lebih khusus lagi, semangat kebangsaan. Dan itulah sebabnya Vietnam, sebuah negara dengan posisi geopolitik yang kompleks dan sensitif, melakukan kampanye yang senyap namun tersinkronisasi untuk membangkitkan patriotisme dan semangat nasional. Untuk memahami bahwa hal ini tidak bersifat sentimental, lihatlah gambaran dunia saat ini. Dunia saat ini lebih kacau, terfragmentasi, dan tidak menentu dibandingkan sebelumnya. Dunia tidak stabil dan ketidakstabilan ini tidak bersifat sementara. Jika pada abad ke-20 terjadi polarisasi antar blok ideologi, maka pada abad ke-21, dunia terlihat sedang berintegrasi. Namun nyatanya perlahan-lahan mulai terjerumus ke dalam kondisi disintegrasi, kompetisi, dan kurangnya kepercayaan. Perang antara Rusia dan Ukraina telah memasuki tahun ketiga, awalnya hanya sebuah konflik regional namun kini telah menimbulkan konsekuensi global dalam bidang energi, pangan, dan membentuk kembali aliansi militer dan ekonomi antara negara-negara besar. Peperangan modern tidak lagi terletak di garis depan tetapi telah merambah ke sistem keuangan, rantai pasokan, teknologi, dan komunikasi. Sementara itu, di kawasan Asia Pasifik, situasi tak kalah mencekamnya. Ketegangan meningkat di Selat Taiwan antara AS dan Tiongkok, klaim kedaulatan dan komitmen terhadap pertahanan menjadikan wilayah tersebut berpotensi menjadi titik nyala konfrontasi militer besar-besaran. Pada saat yang sama, Laut Timur terus menjadi tempat di mana setiap mil laut, setiap terumbu karang, dan setiap tindakan terkecil suatu negara membawa sinyal politik yang tidak dapat diabaikan. Seiring dengan itu, persaingan strategis antara AS dan Tiongkok tidak lagi terbatas pada perdagangan atau teknologi saja, namun telah berpindah ke berbagai tingkatan. Mulai dari pembentukan tatanan internasional, intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain melalui kebijakan dan teknologi luar negeri, hingga rantai pasok. Kedua negara besar ini berupaya membangun pengaruh di Asia Tenggara, dan Vietnam tentu saja menjadi sorotan. Selain itu, dunia sedang menyaksikan gelombang proteksionisme ketika negara-negara kembali ke prioritas domestik, menarik diri dari komitmen multilateral, dan memperketat kebijakan perbatasan dan impor. Globalisasi bukan lagi sebuah tren yang unik namun telah menimbulkan pertanyaan baru. Semua fluktuasi di atas telah menciptakan tekanan objektif. Bagi negara-negara kelas menengah seperti Vietnam, mereka akan tetap berani dan bergerak maju dengan upaya internal, atau mereka akan terjebak dalam pusaran eksternal dan kehilangan arah. Vietnam membutuhkan lapisan pelindung spiritual, dan itu adalah patriotisme. Menghadapi gejolak tersebut, Vietnam tidak memilih untuk berdiam diri dan menunggu dunia kembali stabil, karena ada kemungkinan keadaan stabil tidak akan pernah kembali lagi. Sebaliknya, Vietnam sedang membangun lapisan pertahanan baru untuk dirinya sendiri, bukan dengan senjata atau aliansi tetapi dengan kekuatan internal nasional. Dan kekuatan batin itu dimulai dari patriotisme. Karena dalam setiap skenario ketidakstabilan global, yang menentukan kemampuan suatu negara untuk bertahan hidup bukan terletak pada berapa banyak sumber daya, berapa banyak teman, berapa banyak ban internasional yang dimilikinya, tetapi apakah masyarakat negara tersebut saling percaya pada negara tersebut dan mau melestarikannya atau tidak. Vietnam telah melalui banyak periode isolasi, kekurangan, dan bahkan pengepungan total. Namun bangsa kita masih berdiri teguh dan bergerak maju karena kepercayaan terhadap bangsa kita tidak pernah hilang. Ini bukanlah sebuah teori namun sebuah praktik yang telah terbukti sepanjang abad ke-20. Dalam konteks saat ini, ketika ketergantungan pada pihak luar semakin rapuh, kuncinya adalah membangun keberanian nasional dari dalam. Dan tidak ada landasan internal yang sekuat rasa kedaulatan, kebangsaan, dan solidaritas yang diciptakan oleh patriotisme. Pemilihan waktu untuk membangkitkan patriotisme karena ini adalah masa kunci. Pertama, generasi muda saat ini tumbuh dalam lingkungan yang terbuka dan terhubung secara global. Namun perhatian mereka juga sangat mudah teralihkan, kehilangan akar, atau terjerumus ke dalam ketidakpedulian politik dan sejarah. Tanpa dorongan spiritual yang tepat waktu, kesenjangan antara generasi muda dan sejarah bangsa akan semakin lebar. Kedua, ini adalah periode ketika Vietnam secara bertahap meningkat dalam rantai nilai global, mulai dari produksi logistik hingga teknologi. Namun masalahnya, jika kita ingin melangkah lebih jauh, Vietnam tidak bisa hanya menjadi tempat outsourcing. Kita memerlukan semangat kreativitas dan penguasaan. Dan untuk menjadi master, Anda harus memiliki keyakinan bahwa Anda layak untuk disamakan. Dan keyakinan tersebut hanya muncul dari pemahaman yang jelas tentang identitas dan kemampuan nasional.
Ketiga, hubungan internasional Vietnam berada dalam posisi kerjasama yang saling terkait dan meluas, namun juga memerlukan keberanian untuk tidak dimanipulasi, bergantung atau kehilangan posisi independennya. Hal ini menuntut masyarakat untuk memiliki titik tumpu spiritual yang sama, dan patriotisme adalah titik tumpu tersebut. Membangkitkan patriotisme saat ini bukan untuk menghidupkan kembali rasa sakit, bukan juga untuk menghadapi, namun untuk menciptakan energi solidaritas, kepercayaan diri bangsa yang teguh di era yang penuh gejolak. Tidak ada yang melindungi negara lebih baik daripada rakyatnya sendiri. Pembelajaran dari banyak negara menunjukkan bahwa jika semangat nasional tidak terjaga, maka masyarakat akan mudah terpecah belah dari dalam. Ketika patriotisme menjadi kabur, nilai-nilai umum lambat laun memudar. Pada saat itu, betapapun bagusnya kebijakan atau sumber daya yang ada, masih sulit mencapai konsensus dari seluruh masyarakat. Sebaliknya, bangsa yang mempunyai semangat yang kuat, sekeras apapun tekanannya, tetap bisa bangkit dan memobilisasi diri untuk bertahan hidup. Hal ini telah terjadi di Vietnam dalam sejarah dan mungkin akan terjadi lagi di masa depan. Pilihan negara Vietnam untuk membangkitkan semangat kebangsaan pada saat ini bukan hanya untuk menghangatkan sejarah, namun juga untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan-tantangan jangka panjang, di mana segala dukungan nyata harus datang dari dalam hati bangsa. Dunia berubah begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa memprediksinya. Dalam keadaan mabuk itu, Vietnam tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau dukungan dari luar. Satu-satunya yang bisa menjaga negara tetap berdiri dan menentukan nasibnya sendiri adalah semangat kebangsaan yang kuat. Oleh karena itu, kampanye kebangkitan patriotisme saat ini bukanlah sebuah pilihan performatif melainkan sebuah langkah yang strategis, fundamental, dan vital. Era pengembangan diri tidak dimulai dengan modal tetapi dengan semangat. Ketika Sekretaris Jenderal Tulam berkata, "Jika Anda memiliki semangat, Anda dapat melakukan hal-hal luar biasa," itu bukanlah pernyataan ekspresif melainkan penilaian politik praktis. Dalam setiap momen sejarah, khususnya masa transformasi, semangat selalu didahulukan sebelum kebijakan, keyakinan sebelum uang, dan identitas sebelum teknologi. Kita bisa meminjam uang dari bank, membeli peralatan, membeli hak cipta teknologi, mempekerjakan ahli, tapi tidak ada negara yang bisa mempekerjakan negara lain untuk mencintai negara kita demi kita. Tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan semangat kebangsaan. Dan tanpa semangat, segala hal, sebagus apapun kebijakannya, akan terjerumus ke dalam keadaan setengah hati. Untuk benar-benar mengembangkan diri, Vietnam tidak bisa hanya mengandalkan variabel-variabel ekonomi saja. Perlu adanya landasan spiritual yang cukup kuat untuk menciptakan konsistensi, komitmen dan aspirasi jangka panjang. Dan itulah mengapa kampanye untuk membangkitkan patriotisme saat ini sangatlah mendasar. Semangat nasional adalah katalis bagi keseluruhan sistem. Suatu negara tidak bisa melakukan inovasi pendidikan jika peserta didiknya tidak mengetahui untuk siapa dan apa tujuan belajarnya. Tidak mungkin pula mengembangkan ilmu pengetahuan jika generasi muda tidak termotivasi untuk menciptakan nilai-nilai masyarakat. Tidak mungkin juga mendorong inovasi ekonomi jika setiap bisnis hanya memikirkan keuntungan jangka pendek. Semua terobosan yang dibutuhkan Vietnam, mulai dari reformasi kelembagaan, industrialisasi mendalam, transformasi digital hingga ekonomi hijau, semuanya memerlukan kekuatan pendorong yang tidak terlihat, semangat komitmen sosial. Oleh karena itu pengaktifan patriotisme bukan sekedar persoalan emosional, melainkan persoalan praktis kapasitas operasional nasional di periode baru. Patriotisme adalah sumber modal sosial yang tidak terlihat namun penting. Jika keuangan adalah modal investasi bagi mesin, maka spiritualitas adalah modal investasi bagi perilaku manusia. Setiap kebijakan yang diambil memerlukan konsensus dari masyarakat. Jika ingin masyarakat mengorbankan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama dalam jangka panjang, perlu ada alasan yang melampaui makanan, pakaian, dan uang, yaitu peran patriotisme. Bukan untuk mendorong tetapi untuk menciptakan ikatan antar individu dan kelompok, antara masyarakat dan bangsa. Dalam konteks di mana negara-negara berada di bawah tekanan dari dalam hal budaya, generasi, dan wilayah, patriotisme tidak hanya akan menjadi simbol tetapi juga perekat sistem. Tanpa semangat, semua strategi akan berumur pendek. Tanpa identitas, integrasi apapun akan mudah hancur. Dan jika Anda tidak tahu siapa diri Anda tidak tahu kemana Anda harus pergi. Era kemajuan tidak akan dimulai dengan rencana ekonomi, namun harus dimulai ketika seluruh masyarakat secara bersamaan menyadari bahwa kita memiliki masa depan yang sama dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya untuk kita. Oleh karena itu, kampanye yang dilakukan saat ini untuk membangkitkan patriotisme tidak hanya diperlukan, namun juga merupakan prasyarat bagi semua kemajuan di masa depan. Ini bukan tren, ini pilihan strategis. Semangat patriotisme meningkat dalam masyarakat Vietnam bukan karena desakan seseorang, bukan karena opini publik yang bersifat sementara, tetapi karena negara ini sedang memasuki masa di mana ia terpaksa menggunakan sumber daya dalam negerinya, jika tidak maka akan terhuyung-huyung. Mulai dari bioskop, media, jejaring sosial hingga upacara-upacara politik, hal-hal yang tampaknya terpisah-pisah ini telah mengirimkan sinyal yang sama. Vietnam sedang memperbarui semangat nasionalnya. Dan ketika dihadapkan pada konteks regional dan dunia yang tidak pasti, hal ini bukanlah suatu kebetulan.
Ini adalah kampanye yang diluncurkan secara diam-diam namun memiliki kedalaman yang mendalam dan strategis. Tidak ada negara yang bisa bangkit hanya dengan meminjam uang, mengimpor teknologi, dan bernegosiasi secara diplomatis. Setiap transformasi nyata dimulai ketika setiap individu memiliki keyakinan yang cukup untuk berkorban, bersatu, dan mengutamakan nilai-nilai kebangsaan. Membangkitkan patriotisme saat ini bukanlah soal nostalgia, melainkan sebuah langkah persiapan yang dingin dan perlu dalam sebuah gerakan yang sangat besar. Tanpa semangat, tidak ada peradaban, dan Vietnam telah memilih titik awal tersebut.